Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal lil muttaqina mafaza. Wa qala aidan innal ladina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan di hari yang berbahagia ini, ya, di hari Ahad, mudah-mudahan hari yang cerah, hari yang penuh keberkahan bagi kita yang hadir di sini, ya, tentunya dengan berbagai limpahan karunia, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, ya, subhanallah, masya Allah, gitu kan, ya. Jadi begitu banyak, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus yang hadir di sini, ya, kita semuanya bisa bermuajahah, ya, bermujalasah di tempat ini, gitu kan. Tentunya ini semuanya atas karunia yang Allah berikan kepada kita, ya. Untuk itu, ya, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa in ta'adzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, mudah-mudahan kita menjadi, ya, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang tentunya ketika bersyukur Allah akan tambah, ya, ditambah nikmatnya. Tak lupa salawat beserta salamnya Allah juga semoga terlimpah curah kepada junjungan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau dan tentunya memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak, ya, diakui sebagai umatnya Rasulullah, ya, bukan hanya di mulut yang ngaku-ngaku cinta, ya, tapi tidak memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena insya Allah, ya, kelak, ya, hanya satu-satunya, gitu kan, manusia yang akan memberikan syafaat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Baik, biar semangat ini, biar nggak ada yang ngantuk, ya, ini anggap jadi nggak tadi yel-yelnya sih, ini rupa nih pembawa acara, ya, jadi biar semangat, yang membakar semangat, jadi sersan, serius, santai. Tadi bukan anikahu santai, bukan, ya, ya. Tapi kita membahas ini, ya, apalagi insya Allah, ya, materi yang akan saya sampaikan, ya, terkait nafsiyah, dan juga tadi sambung, ya, dengan yang pemaparan yang luar biasa, ya. Untuk mengawal ini kita ini dulu ketika saya tanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, itu simple, yang paling gampang diingat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, ya, gitu. Tetap semangat, ya. Nah, ya, kita di kondisi negeri yang aman, ya, tadi yang disampaikan di awal, gitu kan, dengan saudara-saudara kita di Palestina yang mereka sedang berjuang, ya, kita pun sedang berjuang di sini, ya, ya, untuk menjadi, ya, antar pembebas, ya, ya, pembebas Al-Quds, ya, insyaallah. Takbir. Ya, baik, insyaallah pemaparan pada pagi hari ini, ya, akan saya sampaikan terkait materi, yaitu manusia bervisi surga, ya. Tadi apa sih itu visi, gitu kan, ya.
Tadi kan sudah disampaikan visi itu apa? Tujuan, ya kan? Antum datang ke sini ya punya tujuan. Ya, apalagi terkait ketika diciptakan kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Visi seorang manusia, seorang hamba yaitu ya itu punya tujuan, punya masa depan, punya cita-cita, itu visi, ya. Jadi sangat aneh kalau ada manusia ya apalagi kita seorang mukmin tidak punya visi, ya, tidak punya tujuan, ya. Yaitu kalau ngomong suka waktu masa kecil kan ditanya cita-cita kamu apa, gitu kan ya. Ya, ingat nggak? Ini tahun berapa ini? Ya lagunya itu. Ya, TK itu. Cita-citanya apa? Jadi dokter, jadi pilot, gitu kan ya. Dan lain sebagainya. Ya itu visi. Ya terlebih visi seorang muslim. Ya, visi seorang muslim. Ya. Nah, ya itu tadi kan manusia bervisi surga. Ya, visinya apa adalah surga. Ya, ingin ya nanti apa? Kelak menapakkan kakinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, visinya itu. Ya. Saya tanya, yakin nggak dengan surga? Yakin adanya surga? Iya, harus yakin, ya. Harus yakin keberadaan surga, karena surga ini adalah perkara yang gaib, ya. Perkara yang gaib, tapi harus kita yakini, ya. Yakini nih terkait surga itu, ya. Keberadaan surga itu 100% pasti ada, ya. Jadi nggak boleh ragu sedikit pun, ya. Kok kita bisa yakin, ya? Kok kita bisa yakin? Kenapa yakin? Ya karena dikabarkan oleh Rasulullah, ya, oleh Allah, ya, oleh Rasulullah melalui apa? Melalui Al-Qur'anul Karim, ya, gitu kan. Surga ini kan perkara yang apa? Tidak bisa dijangkau dengan akal, ya kan? Ya. Tapi bisa dibuktikan, ya, dengan kita artinya menukil, nakli. Kan dalil itu ada dua, dalil akli dan dalil nakli. Pembuktian. Ya. Yaitu kemarin kan kita sudah bahas bagaimana terkait akidah, ya. Ya, keberadaan Allah, ya. Ya, terus apa? Kerasulan Muhammad SAW dan apa? Kebenaran Al-Qur'an sebagai kalamullah, ya. Itu yang bisa dibuktikan dengan akal, ya. Ya. Terkait yang apa yang kita nukil, ya, yaitu Al-Qur'an, ya, sebagai kita pahami, ya. Ya, karena tercantum di dalam Al-Qur'an yang terbukti, ya, memahami kita bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kita sudah lewat, ya, bukan perkataan apa? Bukan berasal dari Muhammad, bukan ciptaan orang Arab, ya, tapi Al-Qur'an adalah merupakan kalamullah, ya, yang dengannya tadi, ya, kita hafal enggak? Ya, surat Al-Baqarah 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya kan? Nah, yaitu orang-orang yang beriman, ya, terhadap yang gaib. Karena surga ini adalah perkara yang gaib, ya. Jadi orang beriman itu percaya, ya, terkait keberadaan surga karena dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalamullah, yaitu Al-Qur'an, ya. Ini. Jadi nggak boleh ada keraguan sedikit pun, ya. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Karena terkait keimanan harus 100%, ya. Nggak boleh 99%, nggak boleh. Ya, tapi harus 100%, ya. Gitu. Ya. Jadi kita harus meyakini bahwa surga itu ada. Ya, jangan sampai, ya, kita mengikuti perkataan orang-orang yang mengingkari keberadaan Al-Qur'an dan tentunya apa yang dikabarkan oleh Al-Qur'anul Karim itu sendiri, ya, itu berupa adanya surga dan neraka, ya. Nah, dan tentunya gitu kan, ya, ini yang
kita semua akan mengalami yang namanya kematian, ya. Siap nggak siap, mati itu pasti akan apa? Akan menghampiri kita, ya kan? Karena setiap manusia itu jatah hidupnya berbeda, ya kan? Berbeda. Bisa saja saya belakangan gitu kan, antum sekalian duluan, ataupun sebaliknya, antum duluan, saya belakangan, ya kan? Nggak jaminan. Oh sama aja ya? Nggak jaminan, ya. Karena umur itu rahasia dan juga terkait kematian, ya. Kematian adalah sesuatu yang sudah ya Allah tentukan, ya. Kematian ini. Makanya kan tadi ketika kita ingin apa? Sampai ke surga, gitu kan? Tentunya apa? Ketika ditanya suka ada guyonan, Ustaz, pengen ke surga? Pengen. Ya udah mati dulu, giliran mati nggak mau katanya. Ya, karena apa? Ketika ditanya, nggak siap mati, Ustaz. Apa? Karena apa? Ketika ditanya, saya belum siap mati karena apa? Ya, karena belum ada bekal. Karena minimnya amal. Karena yang tahu amal banyak atau tidak siapa? Diri kita sendiri, ya kan? Ya kita sudah solih atau tidak, diri kita sendiri, ya kan? Itu. Ya, makanya kan dikatakan namanya seorang yang bertakwa itu, ya ittaqillah haitsu makunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ya, jadi jangan takwa solihnya ketika kumpul begini doang, gitu kan ya? Ataupun ketika di masjid, ya kan? Jangan di masjid, jangan ketika kumpul, tapi ketika kita sendirian, ya kan? Itu pun harus takwa, ya kan? Itu, ya. Ketika kita apa? Itu tadi sedang sendiri gitu kan, ataupun di tempat sunyi kita harus takwa. Ingat Allah ya dimanapun kita berada. Ya, karena apa? Kematian itu akan senantiasa mengintai kita dimanapun, ya, dimanapun. Antum mau ngumpet di tembok yang tebal, ya kan, yang di gunung gitu kan, nyari, wah saya lari, ya, dari kematian nggak akan bisa. Ketika azal sudah waktunya datang menyebut kalian, ya udah, berarti apa? Udah wassalam bahasanya gitu kan ya, ya, udah wassalam. Jadi jangan khawatir, ya, ya. Yang apa? Yang belum punya jodoh, ya, belum berisi ya, jodoh udah ditentukan gitu kan, ya. Tinggal kita ikhtiarnya kan, kita nggak tahu jodohnya siapa, ya, diikhtiarin, ya, seperti itu, ya, ya. Maka tadi ya setelah manusia mati dan dia akan masuk ke dalam yang namanya alam kubur, ya. Ini dulu saya kalau masa kecil, ya, membahas alam-alam yang akan dilalui oleh manusia, gitu kan ya. Ya, bukan alam uka-uka gitu ya. Ya, di antaranya kita sekarang kan hidup di alam dunia. Alam dunia itu sebenarnya apa? Alam yang sangat singkat, ya kan? Sangat singkat, ya. Karena umur manusia, ya terutama ya seorang muslim itu, ya, tidak jauh dari umur, ya, siapa? Rasulullah SAW, ya, umatnya Rasulullah. Ketika pun lebih dari itu, ya misalnya itu bonus. Ada yang 70 tahun, 80 tahun. Makanya kita kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, tapi apa? Senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sangat rugi kalau kita diberikan umur sekarang, ya antum kan alhamdulillah, ya. Udah yang sampai lewat balik, alhamdulillah. Pun saya sudah punya anak 4 gitu kan, ya. Ya alhamdulillah gitu kan. Ya mudah-mudahan ketika diberikan apa kesempatan umur ini, ya kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan yang hadir di sini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Apa? Alam dunia yang singkat gitu kan ya. Ya setelah itu kita akan ya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap insan, setiap manusia, ya. Itu ketika mati dia akan itu masuk ke dalam alam kubur, ya. Siap nggak dikubur? Ya mati dulu. Harus mati dulu, ya, baru dikubur, ya. Karena tadi yang saya katakan, siap nggak siap, ya harus siap, ya. Makanya
ketika pun yang hartanya hartanya banyak, rumah mewah dan sebagainya, yang dibawa hanya apa? Kain kafan, ya, kain kafan, ya, kain kafan gitu. Ya. Alam kubur, ya. Setelah itu banyak kan, ya, setelah alam kubur apa? Ntar ditiup sangkala, gitu kan ya, hari kiamat. Udah gitu kita semua akan dibangkitkan lagi, ya. Belum kita melewati ya padang mahsyar, semuanya dikumpulkan, ya. Nah, itu yang harus kita persiapkan itu. Ya, padang mahsyar, ya. Terus mendapatkan syafaat, ya. Terus apa namanya? Ya, kita akan dihisab. Ya, terus apa lagi? Ya, ditimbang ya amal kebaikan kita, ya. Apakah lebih banyak atau sedikit, ya. Mizan itu ditimbang gitu kan, ya. Terus ya melewati telaga Rasulullah, terus sampai ada yang namanya sirat, jembatan. Kalau yang sudah materi ini gitu kan, ada yang lewat sirat itu ada yang merangkak, ada yang cepat gitu kan, ya kan, itu ya tergantung gitu kan, ya, bagaimana amal kita di dunia, sehingga kita ya tadi ada dua tempat terakhir pijakan, surga atau neraka, ya, ending terakhirnya, ya, ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun, ya, yang di dalam kubur, ya. Jadi kita yakin setelah mati itu ada hari berbangkit, ya kan? Hari hisab. Kita pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita harus merasa apa? Merasa takut, ya. Merasa takut amal kita takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita apa? Tidak cukup. Ya, tidak cukup. Ya, makanya kita harus mempersiapkan ya sebaik mungkin ya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di surat apa ini? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Surat apa ini? Ada yang hafal? Al-Zalzalah, ya. Al-Zalzalah ayat 6. Ya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, ya, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Ya, jadi akan diperlihatkan semua apa yang pernah kita lakukan di dunia. Ya. Ibaratnya saya sering sampaikan, CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan CCTV buatan manusia. Ya, CCTV yang ini mah kemarin aja kasus Sambo gitu kan. Ya direkayasa. Emang CCTV Allah bisa direkayasa ntar? Wah. Nggak akan bisa. Diperlihatkan semua amal kalian gitu kan, ya. Amal kita ya selama di dunia. Ya, ini makanya yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, ya, yang dikerjakan. Nah, maka penting yang menjadi harus perhatian kita. Ya, bekal apa gitu kan agar kita itu bisa menginjakan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain tentunya kita seorang muslim, ya, beriman, ya, dan juga tentunya apa? Beramal soleh. Tadi dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannah. Ya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Ya, ini janji Allah. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Ya, makanya ketika ya ada gambaran seperti ini, ya, terkait surga, kenikmatan yang luar biasa gitu kan, ya. Tadi di awal innalil muttaqina mafaza gitu kan, ya. Ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan ya keberuntungan, ya, kebahagiaan, gitu kan. Ya, juga di surat apa tadi? Di surat apa tadi? Lupa saya. Ya, di Al-Buruj, ya, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri, ya, min tahtiyal anhar dzalikal fauzul kabir, gitu kan, ya. Ya,
Maka nih ya, kita jangan sampai ya kita ingin surga ya, tapi tidak tahu, tapi nggak mungkin sebenarnya ya. Ketika kita ingin ke surga ya, harus tahu gambaran itu di surga seperti apa ya, karena dikabarkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim ya, ternyata begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya, kepada kita ya. Bagaimana gambaran penghuni surga kelak ya, penghuni surga kelak ya. Ini. Nah, ini. Yang pertama tentunya keadaan penghuni surga ya, yaitu ucapan dan wajah penghuni surga ya. Di sini dikatakan di dalam surat Surat Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd ya, ayat 23 dan 24 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu Aden ya. Jannah Aden ya. Di sini dikatakan yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa ajwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab ya. Jannah Aden ya, tempat mukim mereka bersama orang-orang solih dari bapa, istri dan anak cucu mereka ya. Sementara itu para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil berucap salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar ya, sambil mengucapkan tadi malaikat itu ya, masuk ke pintu ya, dari semua pintu tadi gitu kan ya, sejahtera atas kalian seluruhnya karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat berakhir itu ya. Jadi ketika di surga tuh antum jangan khawatir sendirian ya, jangan khawatir sendirian. Kalau orang beriman ketika masuk surga itu ya, ini ya, dia akan mengajak ya, ini tadi ya, dari bapaknya, istrinya dan anak-anak cucu mereka ya, masuk. Ataupun kebalikan ntar ya, kebalikan dengan penghuni neraka yang dihuni oleh orang-orang kafir ya, dihuni oleh orang kafir gitu kan ya. Itu mereka sebaliknya mengorbankan tadi bapaknya, istrinya, anak cucunya gitu kan ya, untuk duluan masuk ke neraka gitu kan ya. Ya. Ini berlawanan gitu kan dengan kondisi seorang yang beriman dan beramal solih ya. Ini dari ucapannya saja ini ya, dikatakan sejahtera atas kalian seluruhnya karena kesabaran kalian ya. Makanya nih ya, terkait kesabaran gitu kan ya, harusnya seorang mukmin itu sabar ya dalam ketaatan ya. Makanya dulu saya suka dengerin ceramah-ceramah yang zaman dulu gitu kan ya. Jadi seorang muslim itu dia namanya dia nggak pernah mau mencoba-coba sesuatu yang berbau maksiat gitu kan ya. Ya, berbau maksiat dia nggak akan mencoba-coba gitu kan ya. Nyobain dulu nih misalnya nenggak botol gitu kan ya. Ya, seperti itu. Dia nggak akan mencoba-coba ya. Karena tahu konsekuensinya. Ini sesuatu yang mengandung dosa, bermaksiat kepada Allah ya, maka wajib ditinggalkan ya, wajib ditinggalkan. Nggak boleh namanya mencoba-coba, lumayan lah sedikit gitu kan ya, seperti itu. Terus berikutnya ya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri ya, surat Al-Qiyamah ya, wa wujuhu yauma idzin nadhirah ya, berseri-seri ya. Jadi nggak ada yang mukanya masem cemberut ya, di surga itu semuanya ceria-ceria kayak antum sekarang gitu. Amin. Ya, itu nggak ada sumpek. Makanya kalau ada masalah di rumah, masalah kerjaan, tinggalkan dulu pikirannya, nggak usah ya. Masalah iman ya ya tinggalkan, mumut-mumut di luar udah, antum hadir di sini sama-sama orang solih di sini ya. Amin ya. Orang-orang solih, orang-orang yang bertakwa ya, orang-orang yang dimuliakan oleh semua harusnya ceria gitu kan, nggak ada penat gitu kan ya. Harusnya ketemu ya, semangat gitu, makin nambah semangat, makin nambah takwa ya. Wa wujuhu yauma idzin nadhirah ya. Ya. Nih tempat duduk penghuni surga. Sungguh para penduduk surga dalam kesibukan yang menyenangkan ya. Di sini lupa nih, saya udah ini
Ya, di sini dikatakan tempat duduk ya. Inna ashabil jannati yauma fi syugulin faqihun. Ya, ini kalau yang sering baca Yasin ya udah ngelotok gitu kan ya. Inna ashabal jannatil yauma fi syugulin faqihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalil araiki ya muttaqiun. Lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un. Ya. Ini ayat 55 saja gitu kan ya. Ya, mereka juga terus bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Pernah antum ini sutra pernah enggak? Hah? Gimana kalau sutra? Lembut enggak? Ya. Ya. Sutra cuma diharamkan bagi laki-laki untuk memakainya, kan ya. Ya. Tapi ntar kalau di surga ya jadi halal. Ntar juga ada ya apa? Khomer yang dihalalkan di surga gitu kan ya. Ya. Terus mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Ya. Duduk di atas dipan bertahtakan emas dan permata. Yang ada di bayangan antum apa kira-kira? Kalau yang duduk di atas emas dan permata raja, ya kan? Kalau di dunia raja. Tapi kalau di surga itu penghuninya semua